Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan segala kemudahan bagi kita untuk bisa meraih hidayah darinya. Dan di pagi hari ini kita belajar bersama di sebuah masjid Al-Mubarak insyaallah dalam rangka untuk membangun semangat kembali agar kita terus belajar dan berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita berada di tempat yang sangat aman, walhamdulillah. Bapak Ibu datang di masjid ini dalam kondisi tanpa rasa takut. Tidak ada ancaman teror, tidak ada ancaman senjata, tidak ada ancaman bom maupun yang lainnya. Dan itu nikmat yang sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan andaikan Masjid An-Najiyah ini ada di Palestina, mungkin kita nggak bisa kajian. Kalau masjid ini ada di tempat konflik seperti di Papua, yang kanan kirinya ada beberapa orang yang ingin meneror kaum muslimin, mungkin kita tidak bisa berangkat dengan kondisi nyaman. Tapi Allah letakkan kediaman kita, tempat belajar kita, masjid kita di tempat yang aman, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik kegiatan ibadah maupun pembelajaran tanpa ada rasa takut. Karena nikmat aman seperti ini wajib untuk kita jaga. Dan di antara usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga nikmat aman adalah dengan cara apa? Menjaga iman. Karena orang yang tidak beriman fala aman. Orang yang tidak beriman, dia tidak mendapatkan jaminan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman dan mereka tidak mengotori imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang mendapatkan jaminan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Sehingga Allah menyebutkan dalam ayat ini, ada amal, ada balasan, ada syarat, ada masyrut. Jika syaratnya dipenuhi, ja'al masyrut, maka konsekuensinya akan datang. Apa bentuk syaratnya? Pertama, dia mukmin, dan yang kedua apa? Tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan diberi rasa aman oleh Allah, dan dia adalah orang yang akan mendapatkan hidayah. Berarti sebaliknya, semakin lemah iman seseorang, maka jaminan keamanan itu semakin kecil. Berbanding lurus antara nikmat aman yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dengan iman yang dimiliki oleh sang hamba. Karena itulah para ulama mengatakan tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Karena jaminan keamanannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu bisa perhatikan, orang musyrik itu
Ini baterai atau bagaimana? Baterai. Alhamdulillah. Jazakumullah. Bismillah. Para ulama mengatakan sebagaimana teori bahwasanya rasa aman berbanding lurus dengan iman. Tidak ada manusia yang lebih penakut di alam raya ini melebihi orang musyrik. Makanya Anda bisa lihat orang musyrik itu kan punya banyak sekali pantangan ya. Ini kualat, kayak gini kualat, dikit-dikit kualat, ora elok kualat, ra elok kualat. Kamu kalau menikah dengan orang yang rumahnya berseberangan, sing siji madhep ngulon, sing siji madhep ngetan, lanang madhep ngulon, sing wedok madhep ngetan, ojo sampai wani kerabi. Kenapa nanti Pak? Mesti salah siji bakal mati. Salah itu. Yang benar keduanya bakal mati, bukan salah siji. Kamu kalau misalnya ngidoni sumur guing, apalagi Pak? Yang budaya seperti itu ditanamkan di masyarakat. Berangkat dari rasa takut terhadap berbagai macam norma yang mereka buat, tapi kemudian diikatkan dengan ideologi dan keyakinan yang itu justru akan mengotori iman seorang hamba. Kalau di Jawa Timur tidak lebih hebat dibandingkan di daerah Yogyakarta ya. Meskipun kadang objeknya beda. Jogja itu bulan yang paling sakral adalah Suro, Muharram. Berani ngadakan hajatan di bulan Suro, Masya Allah, raiso turu orangnya. Selalu dihantui dengan ketakutan. Kalau di Jawa Timur bulan apa? Dzulqa'dah ya. Makanya mereka sebut dengan bulan Selo, seselih Allah. Nek ngelakoni hajatan sak jerone ulan Selo, wah itu ancaman nanti bakal bubar. Dan aneka ketakutan yang lainnya. Mereka nggak berani mengadakan hajatan pada saat hari kematian Simba. Kalau di Jawa Tengah namanya geblak. Di sini namanya apa? Ada juga? Sama. Itulah bentuk rasa takut yang ada pada orang-orang yang dia imannya rendah, disebabkan ketergantungan hatinya lebih banyak kepada makhluk dan sesuatu yang sebenarnya itu khurafat belaka, tahayul, gak ada realitanya sama sekali. Makanya orang yang ahlu tauhid, dia menjadi manusia yang sangat pemberani, mentalnya jauh lebih kuat, disebabkan karena dia berusaha untuk menjaga imannya agar jangan sampai ternodai dengan perbuatan kezaliman, yang kezaliman itu ditafsirkan oleh Nabi SAW sebagai asyir, sebagai perbuatan kesyirikan. Saat ayat ini turun, para sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Karena sahabat memahami yang namanya maksiat itu sama dengan mendolimi diri sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alam tasma' qaulal hakim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Tidakkah kau mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Luqman yang bijaksana ketika dia menasihatkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga makna alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Mana kezaliman di sini apa? Noda kesyirikan, yang itu merupakan lawan dari iman. Sehingga jamaah,
belajar tauhid itu hakikatnya sama dengan membangun mentalitas dalam diri seorang hamba. Ketika seorang hamba itu sering belajar tauhid, banyak mempertebal iman dia kepada Allah Ta'ala, mentalnya akan semakin kuat. Dan orang kalau mentalnya kuat, dia akan menjadi orang yang sangat pemberani. Pemberani dalam menghadapi apa, Pak? Semua ujian itu. Baik sifatnya ujian yang datang dari manusia, puncaknya adalah ujian yang datang dari orang kafir berupa ajakan untuk perang. Baik sifatnya ujian berupa dunia, misalnya kerelaan dia untuk meninggalkan sebagian hartanya karena dia akan hijrah. Atau ujian dalam bentuk yang lainnya, musibah. Sehingga jauh beda antara orang yang ngaji dengan yang gak ngaji ketika dapat musibah. Anda merasakannya gak? Merasakannya ya? Orang ketika dapat musibah, antara yang kenal tauhid dengan yang gak kenal tauhid, sama gak suasana batinnya? Jauh beda. Para pengusaha-pengusaha yang belum hijrah, pengusaha-pengusaha konven itu ya, ketika mereka bangkrut, stresnya itu luar biasa. Dan mereka nggak mau gagal. Pokoknya dalam setiap aktivitas bisnis yang mereka lakukan, jangan sampai ada peluang gagal. Ketika mereka mengalami kegagalan, Masya Allah Pak, beban stresnya itu sangat berat. Dan itu sangat jauh berbeda dengan para pengusaha yang sudah hijrah, yang sudah kenal sunnah, sudah belajar tauhid. Ketika mereka mengalami musibah yang sama, baik bangkrut maupun yang lainnya, suasana batinnya lebih tenang. Dia bisa lebih tawakal, dia bisa lebih pasrah kepada takdir. Itulah salah satu di antara efek besar ketika seorang hamba belajar tauhid. Makanya Anda bisa perhatikan, ada orang yang bekerja di wilayah yang haram, baik pekerjaan riba atau penuh dengan sogok atau penuh dengan berbagai macam pelanggaran syar'i. Kalau dia sudah kenal ngaji, kehilangan pekerjaan bagi dia santai. Saya sanggup, siap untuk meninggalkan ini semuanya, karena dia yakin dengan mental yang dia punya. Tapi kalau dia masih maju mundur, nanti istri saya gimana, nanti bapak ibu saya bagaimana, pertimbangannya setumpuk banyak sekali, akhirnya membuat dia ketakutan untuk meninggalkan yang haram. Ini hakikatnya orangnya lemah dalam kondisi iman. Makanya salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak masyarakat agar semakin berani dalam hijrah adalah tanamkan tauhid. Karena dia harus meninggalkan pekerjaan yang haram. Dia harus meninggalkan pendapatan yang peluangnya besar, tapi itu haram. Dia harus meninggalkan berbagai macam yang dilarang, dan itu haram. Itu kalau nggak dikasih muatan mental yang kuat, orangnya nggak berani, Pak. Anda bisa buktikan itu di lapangan. Itulah pengaruh hebatnya orang kalau belajar tauhid. Sehingga Anda bisa perhatikan, kenapa sahabat Nabi SAW, ini bisa maju depannya, memberi kesempatan yang ada di luar. Betul, taqaddam. Merapat boleh? Masya Allah. Prokes di sini merapat ya. Ada jarak 1 senti. Kembali kepada cerita sahabat. Apa konsekuensi besar ketika sahabat itu hijrah, coba? Apa konsekuensi terbesarnya? Di samping ancaman nyawa, konsekuensi yang lain adalah mereka harus kehilangan semua harta yang mereka punya. Rumahnya, tanahnya, bukan cuma pekerjaan, Pak. Properti-properti yang mereka punya harus mereka tinggalkan. Ada seorang sahabat yang beliau sampai disambut oleh Rasulullah SAW dan dipuji oleh Nabi SAW dengan beliau nyatakan Rabihal Bai', perdagangan yang sangat menguntungkan. Siapa namanya? Siapa namanya? Saat hijrah beliau tinggalkan semua hartanya.
Siapa namanya? Bukan Abdurrahman. Siapa beliau? Disambut oleh Nabi SAW di depan pintu Madinah ketika beliau datang di Madinah. Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Suhaib itu datang ke kota Mekah sebagai budak lari. Sebenarnya beliau orang merdeka, tapi dijual oleh orang Yahudi, bekerja kepada orang begitu, sama bosnya didol, akhirnya jadi budak. Kemudian beliau melarikan diri dari tuannya ini, lalu pergi ke Mekah. Dan Suhaib yang dulunya berasal dari Romawi, beliau punya keahlian pandai besi, sehingga bisa buat senjata, bisa buat baju besi, kemudian helm perang dan seterusnya. Dari situ Suhaib berangkat dalam kondisi nol, tidak punya anggota keluarga di Mekah, tidak bawa harta. Tapi setelah bertahun-tahun di kota Mekah, beliau menjadi orang yang kaya. Begitu Nabi SAW hijrah, Suhaib menyusul, dihadang sama orang musyrik. Enak saja kau meninggalkan kami. Dulu kau datang nol, tidak punya apa-apa, tidak ada keluarga. Kemudian kau bisa mendapatkan kekayaan, kau bisa mendapatkan kekayaan di kota kami. Tiba-tiba kau ingin meninggalkan kami dengan membawa kekayaanmu. Gak bisa. Akhirnya Suhaib menawarkan apa? Mau gak saya tunjukkan harta simpananku, tapi dengan syarat izinkan aku untuk ketemu Nabi SAW. Mereka senang, karena mereka tahu tabungannya Suhaib itu banyak ya, tinggal depositonya di mana saja kan gitu ya. Nanti buku tabungannya mana. Suhaib kemudian menceritakan, saya punya harta di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Kamu kalau buka pintu rumah saya, persis di bawah galangan pintu, silahkan kau gali, di bawah itu ada emas. Mereka setuju. Akhirnya Suhaib dilepas. Sampai di kota Madinah disambut oleh Rasulullah SAW. Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya, perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Suhaib. Karena beliau menukar seluruh hartanya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Coba di zaman sekarang ada nggak yang hijrah sampai kayak gini, Pak? Ada nggak? Mereka itu loh yang misalnya masih bekerja di dunia yang haram ya. Mereka yang masih bekerja di lingkungan riba, diajak untuk hijrah. Pertimbangannya apa? Dia hanya ketakutan karena satu hal, kehilangan pekerjaan. Mobilnya itu nggak hilang, rumahnya nggak hilang, tanah dia nggak hilang. Dia cuman kehilangan satu, lowongan pekerjaan. Nah terus nih aku metu arep nyambut gawe apa mas? Pertimbangannya cuman itu. Masya Allah. Ini bapak coba bayangkan, andaikan anda itu hidup di zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW hijrah, lalu anda tinggal di kota Mekah. Ya Rasulullah, mohon maaf saya nggak bisa ikut hijrah, nanti tidak kehilangan pekerjaan. Kira-kira gimana? Oh berarti kamu kumpul sama orang musyrik. Waliyadzubillah. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada prinsip tadi. Keberanian seorang hamba sampai sanggup untuk meninggalkan ujian dunia yang demikian besar, salah satu di antara faktor pendukungnya adalah akidah yang kuat, tauhid yang kuat. Baik. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membangun tauhid yang kuat, akidah yang kuat? Padahal kan kita memahami begini ya, jamaah ini hidup di sebuah lingkungan yang sudah mewarisi berbagai macam keyakinan. Jenengan kecil itu kan orang tua sudah punya berbagai macam akidah-akidah ya, yang itu adalah warisan dari nenek moyang. Sehingga ada di antara kita yang dulu mungkin termasuk ya, di antara korbannya dukun. Mungkin ada di antara kita yang dulu sering melakukan praktek tiaro. Mungkin ada di antara kita bahkan pernah belajar perdukunan, ilmu kebal, mbah ilmu ngilang, mbah ilmu opok dan seterusnya. Sehingga kita itu terpengaruh dengan bawaan yang ada di masyarakat.
Dan itu adalah bagian dari kotoran-kotoran akidah. Terus bagaimana caranya agar kita bisa membersihkan itu? Baik, silahkan Anda buka firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat 17. Silahkan buka mushafnya. Yang dibuka HP ya. Nah, surat Ar-Ra'd ayat 17. Kita akan simak bagaimana permisalan yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla terkait pengaruh besar ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba. Ilmu itu sumbernya apa, jemaah? Apa sumber ilmu? Ilmu itu berasal dari mana? Dari wahyu. Allah turunkan wahyu kepada para nabi. Lalu nabi menyampaikan kepada umatnya, dan itulah ilmu. Sehingga ilmu itu datang dari mana? Datang dari Allah Azza wa Jalla, datang dari atas. Makanya Allah buat gambaran ilmu itu sebagai sesuatu yang turun. Allah berfirman, Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiyah wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadu mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Anzala minas sama'i ma'an, Allah turunkan air dari atas. As-sama dalam Al-Quran itu memiliki 3 makna. Pertama, bangunan langit yang itu ada fisiknya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit dibuka dan di situ ada pintu. Ada pintu berarti di situ ada bangunan yang tidak bisa ditembus oleh siapapun kecuali yang diizinkan oleh Allah. As-sama yang kedua artinya adalah arah atas. Seorang sahabiah ditanya Nabi SAW, Aina Allah? Di mana Allah? Dia menjawab, Fis sama, Allah berada di atas. As-sama yang ketiga artinya adalah al-muznu, awan. Dan ayat tentang ini banyak sekali dalam Al-Quran, di antaranya Ar-Ra'd ayat 17. Anzala minas sama. Allah turunkan hujan, minas sama'i ma'an. Allah turunkan air dari awan. Allah berfirman, yursilis sama'a 'alaikum midrara. Dialah yang mengirim as-sama, yaitu mengirim awan yang di situ isinya hujan. Fasalat awdiyatum biqadariha. Maka lembah-lembah, sungai-sungai yang awalnya kering kerontang, dia pun dialiri oleh air. Dia pun dialiri oleh air. Biqadariha, sesuai dengan takarannya. Fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Maka air ini pun menyebabkan kotoran-kotoran yang ada di permukaan sungai tadi naik ke permukaan. Baik, seperti itulah gambaran bagaimana pengaruh ilmu bagi seorang hamba. Coba kita lihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anda ketika melihat sungai dalam kondisi kering, di permukaan sungai itu isinya apa, Pak? Isinya apa? Hah? Isinya sampah. Baik sampah pepohonan maupun sampah domestik, plastik dan seterusnya. Sehingga sungai yang kosong dari air itu malah kelihatan kotor, penuh dengan sampah. Jangankan sungai, segoro juga seperti itu ya. Ketika laut itu sat, yang terlihat apa? Sampah, bukan kerang. Sampah yang kelihatan. Maka seperti itu pula hati manusia. Hati seorang hamba ketika tidak pernah diisi dengan air ilmu, maka penuh dengan sampah yang ada di permukaan.
sampah berserakan di mana-mana. Sampah itu adalah kotoran disebabkan karena dosa, maksiat, termasuk khurafat, tahayul, dan aneka keyakinan-keyakinan menyimpang yang ada pada hati seorang hamba. Karena ilmu di sini dimisalkan oleh Allah dengan air. Ilmu merupakan sumber kehidupan bagi hati, sebagaimana air adalah sumber kehidupan bagi bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman." Demikianlah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh dari ketetapan kami. Yang dimaksud ruh di situ apa? Yang dimaksud ruh di situ apa? Wahyu. Allah sebut wahyu yang merupakan sumber ilmu sebagai ruh karena ilmu adalah sumber kehidupan bagi hati. Sebagaimana air merupakan sumber kehidupan bagi bumi. Sehingga orang kalau ingin memiliki hati yang bersih dari sampah, perlu diisi air hatinya agar sampah itu naik ke permukaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha." Maka mengalirlah air di lembah-lembah itu biqadariha, sesuai dengan takarannya. Ada sebagian orang yang Masya Allah dia itu memiliki waduk yang luas. Kalau waduknya luas berarti dia bisa menampung ilmu lebih banyak. Sebaliknya ada yang hatinya hanya seperti hanya seperti ciduk yang cuman sempit. Diisi ilmu banyak, luber. Gitu ya. Kualitas kita seperti itu. Kualitas kita seperti itu. Ada orang yang ketika diisi pengajian banyak sekali, selesai kajian, bubar, hilang. Gak ada yang membekas sama sekali. Tidak ada yang bertahan. Karena ciduke cilik, Pak. Sehingga para ustadz menyampaikan ilmu, wes kebak Pak, ciduke ya luber. Semakin banyak diisi, luber dia. Berarti orang seperti ini perlu memperlebar wilayah tampungannya. Sebaliknya, ada manusia yang Masya Allah ya, waduknya itu sangat luas, sehingga dia bisa menampung ilmu yang jumlahnya sangat banyak. Maka orang seperti ini ketika diisi terus, itu ilmu tertahan dalam jumlah yang sangat banyak. Kadang kita kalau misalnya ya membaca buku-bukunya para ulama, Imam Nawawi kita ambil contoh, beliau itu menulis karya yang sangat banyak. Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu sampai 20 jilid, dan itu yang lengkap. Karena Imam Nawawi nulis Al-Majmu' itu tidak lengkap, lalu dilanjutkan oleh As-Subki. Anggaplah misalnya yang ditulis oleh An-Nawawi 15 jilidnya, itu baru satu judul buku. Beliau punya Syarah Muslim, ada versi cetakan sampai 12 jilid. Beliau masih punya buku-buku yang lain, yang itu berjilid-jilid. Coba kita disuruh baca saja nggak bisa. Ini ada orang yang nulis buku seperti itu. Itu betapa banyaknya ilmunya. Sehingga Anda bisa bayangkan ya, ini orang ilmunya luar biasa. Padahal biasanya antara ilmu dengan karya itu lebih banyak mana Pak? Ilmunya. Ada seorang ulama, dia menulis satu buku. Apakah ilmunya itu ada di buku ini semua? Tidak. Dia masih punya ilmu yang belum dia tulis. Berarti kalau ada sebuah buku, ini hanya salah satu representasi dari sebagian ilmunya. Ustadz Irwandi misalnya, buku beliau yang sangat terkenal apa? Harta Haram Kontemporer, gitu ya, yang cukup tebal. Ya. Apakah ilmu beliau cuma di situ saja? Tidak. Beliau itu baru nulis Harta Haram Kontemporer. Beliau belum nulis Harta Halal Kontemporer. Dan fikih-fikih yang lain belum beliau tulis. Karena buku itu, karena yang namanya buku itu tidak semuanya
berisi ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Artinya tidak semua ilmunya ada di buku itu. Dia masih punya ilmu yang belum dia salurkan dalam karya ilmiah. Tayyib. Sehingga ada sebagian orang yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang luas. Dan sebaliknya ada orang yang dikasih oleh Allah hati yang sempit. Luas dan sempitnya batin inilah yang menentukan kualitas seorang hamba dalam belajar. Ada orang yang ketika baru belajar bahasa Arab, baru masuk jar majrur wis krasa pusing. Terus mutung, sisuk wis ra mangkat. Ada yang baru belajar masalah idhofah, mudhof ilaih ki apa? Pusing dia, mundur. Nah, kalau seperti ini dibiarkan saja, maka dia mempertahankan hatinya yang sempit itu terus sempit. Sehingga dia dikasih ilmu dalam jumlah banyak, luber, Pak. Terus gimana Mas caranya biar hati yang sempit ini bisa semakin lebar, agar nanti bisa menampung ilmu lebih banyak? Baik, sungai yang sempit bisa nggak dibuat lebar, Pak? Caranya diapain? Digali, betul ya. Dibegu. Sehingga samping kanan kirinya diperluas, dalamnya dibuat semakin dalam. Dengan cara demikian, maka dia akan bisa menampung lebih banyak. Artinya apa? Kalau memang kita itu terlahir sebagai seorang hamba yang memang gawan bayinya angel lesinau. Gawan bayinya adalah orang yang daya dongnya, daya pahamnya itu rendah. Ya ditampa apa nane nggih. Cuman selanjutnya perjuangkan bagaimana caranya agar hati ini bisa lebih luas. Anda harus memaksakan diri. Jangan takut untuk menerima beban pelajaran yang berat. Anggere saiki belajar rada antep wedi, ya selamanya dia akan bodoh. Jangan takut untuk mempelajari materi yang berat. Karena materi yang berat itu kalau tidak Anda seriusi, tidak Anda fokus untuk belajar, dan Anda ketakutan untuk mempelajarinya karena anggapannya adalah sesuatu yang berat, selamanya Anda tidak akan pernah tahu. Ada satu pelajaran yang dianggap sangat sulit, sangat rumit, sehingga hampir semua orang yang mau belajar itu sudah ketakutan. Ilmu waris. Sehingga orang kalau sudah belajar ilmu waris, baru tahap muqaddimah, mutung, sudah ketakutan. Dan termasuk di antara yang mengalami seperti itu saya. Sehingga dulu saya kalau belajar ilmu waris, baru di tahap muqaddimah, wis wedi dhisik. Sampai akhirnya pokoknya ini harus dipelajari serius. Kalau nggak serius, selalu akan ketakutan. Dikendeli Pak, maju terus. Alhamdulillah. Dengan terus dipelajari, jadilah sebuah buku pengantar ilmu waris yang itu sudah selesai dibedah. Allah mudahkan sudah selesai dibedah di ANB Channel. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah nonton itu ya. Baik. Itu sebenarnya berawal dari ketakutan. Iki nek ora dikendeli, orang maju, orang bakal dadi. Kudu dipelajari. Akhirnya pokoknya saya harus belajar lebih detail tentang itu. Nah, dipelajari sambil ditulis. Jadilah sebuah buku judulnya Pengantar Ilmu Waris. Ada juga orang yang punya pengalaman yang sama, sehingga dia bisa belajar ilmu A, ilmu B, ilmu C itu dengan melawan ketakutan. Karena orang kalau sudah takut mau belajar ini kok rasane antep terus wedi, akhirnya dia tinggalkan. Kapan dia akan bisa terbuka ilmu ini? Selamanya dia tidak akan punya kesempatan untuk itu. Kalau dia tidak mau melawan ketakutannya. Anda mengalami kayak gitu nggak? Pernah mengalami ya? Baik. Makanya dikendeli Pak. Ilmu apa yang paling Anda butuhkan tapi Anda takut untuk mempelajarinya? Misalnya, saya ingin belajar bahasa Arab, tapi baru 3-4 kali pertemuan kon ngapalo wis pusing. Jangan mundur, terus maju. Diseneni rapopo. Sehingga Anda harus tekad kuat, pokoknya saya harus bisa. Dan miliki target. Miliki target. Apa target yang bisa dibuat? Target belajar bahasa Arab adalah sampai bisa baca kitab gundul. Kalau belum itu, jangan selesai belajar bahasa Arab.
sampai bisa baca kitab gundul. Siap insyaallah? Kita kok wedi sih. Nek wedi ya selamanya, Pak. Kita nggak bakalan bisa terbuka untuk membuka referensi-referensi ulama yang asli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukunya ulama yang berbahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu mungkin nggak ada 1%. Masih jutaan referensi yang ditulis oleh para ulama yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kenapa kok Pak nggak diterjemahkan? Orang kok bernerjemah. Musa mono kandeli. Dan memang itu bukan konsumsi yang belum bisa bahasa Arab. Syaratnya harus bisa bahasa Arab dulu, ngerti ilmu nahwu, bisa baca kitab, baru silahkan pelajari ilmu ini. Kalau ilmu itu diterjemahkan, sing mau coba bahasa Indonesia melu bingung. Makanya dengan pertimbangan itu, para asatidzah tidak menerjemahkan buku-buku yang tebal, biarkan saja apa adanya. Kamu kalau mau mempelajari buku ini, ya pahami bahasanya. Sehingga orang harus berusaha bagaimana caranya agar dia bisa membuka referensi yang asli. Baik, modalnya tekad jamaah. Tekad jangan sampai mundur. Pokoknya belajar dengan target sampai bisa. Usia nggak jadi masalah ya. Alhamdulillah kita sudah menyadari yang namanya usia bukan penghalang untuk belajar. Anda yang sudah di usia 50 tahun atau bahkan 60 tahun sinau bareng anak TK, boleh enggak? Sah-sah saja, enggak jadi masalah. Dan banyak ulama yang punya pengalaman, mereka baru belajar agama di usia tua. Al-Kisai sebagai salah satu imam dalam masalah lughah itu belajarnya di usia tua. Ibnu Hazm juga sudah berumur baru belajar. Demikian pula para ulama-ulama yang lain. Baik. Ini upaya yang bisa kita lakukan untuk memperluas hati, agar kita bisa memiliki hati yang lebih bisa menampung ilmu. Jadi nek ngaji Pak, ora gampang ngantukan, ora gampang kesel, ora gampang ilang. Itu caranya bagaimana? Kudu dipeksa. Orang kalau ngaji tapi ciduke mong cilik, dikai ilmu banyak, tumpah. Dan yang tumpah itu pun kadang tidak bisa dipertahankan, nggak bisa balik lagi. Makanya kita perluas wilayah hati ini dengan memaksakan diri agar hati kita terbiasa dengan beban ilmu yang sedikit lebih berat. Baik. Saya termasuk di antara orang yang rodo angel yang ngapal. Sehingga saya kalau disuruh menghafalkan itu sulit. Ada sebagian orang kan dikasih kelebihan oleh Allah, gampang paham, susah menghafal. Ada yang gampang hafal, susah paham. Ngerti nggih? Karena basic saya itu orang eksak. Sehingga kalau memahami kasus itu lebih mudah. Tapi kalau suruh menghafal nama, menghafal tahun, kan biyen nek pelajaran sejarah kula niku nilainya elek. Karena susah menghafal. Dan itu sampai sekarang. Saya kalau sudah bicara masalah sejarah kalah sama yang lain. Sehingga yang seperti ini barangkali terjadi pada sebagian orang. Tapi itu bisa dipaksa. Dengan cara pokoknya dikendali, aku kudu iso. Nah, dengan cara demikian ketika belajar kita itu punya target. Baik. Selanjutnya, fasalat audiyatum biqadariha. Maka lembah-lembah itu terisi air sesuai dengan takarannya. Orang yang hatinya luas seluas samudra, dia bisa punya banyak ilmu yang dia serap dari para gurunya, seperti para ulama-ulama kibar. Ada orang yang hatinya sempit, maka air yang bisa dia tampung juga sedikit, sesuai dengan kadar hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Maka air ini pun mengangkat kotoran-kotoran itu ke permukaan. Sehingga pengaruh pertama yang akan dialami oleh orang yang serius belajar agama
dia pasti akan timbul konflik dalam dirinya. Kok ini salah ya? Iki salah ya? Iki salah. Itulah proses sedang mengapungkan kotoran-kotoran hati. Sehingga kadang kita sendiri bingung. Ya munaya ini aku gak ngerti, nek koyo ngene iki keliru, salah. Kadang kita masih bertahan. Kayaknya ustaz iki mesti sing keliru. Apa-apa kok ra entuk, dikit-dikit haram, goror, riba, resign sekarang. Sehingga kadang dia gandoli. Itulah proses di mana ilmu itu sedang mengangkut kotoran-kotoran dalam hati. Nah, yang paling berat jamaah kalau sudah kaitannya dengan masalah akidah. Sehingga kalau akidah yang salah itu sangat besar, diangkat oleh air yang sedikit, bisa nggak? Nggak bisa. Seperti itu pula kita. Kalau kotorannya itu banyak, jenengan ikut ngajinya cuma sekali, 2 kali, ya mungkin kotoran terangkat sebentar, setelah itu mengendap lagi, tidak bisa hilang. Sehingga proses detoksifikasi, ya, penghilangan racun dalam hati itu tidak maksimal. Nah, dalam perjalanan waktu, ketika seorang hamba itu terus belajar, maka hatinya terus diisi dengan air semakin banyak. Di saat itulah kotoran bisa terangkat lebih maksimal. Makanya kenapa kita terus harus belajar? Karena kotoran dalam hati kita belum semuanya hilang. Sehingga jenengan guyuri dengan ilmu, siram lagi dengan ilmu, siram lagi dengan mendengarkan ilmu. Terus menerus seperti itu, semoga kotoran-kotoran yang belum terangkat itu ikut terangkat. Fahtamala sailu zabadan rabia. Maka kemudian ilmu itu mengalirkan kotoran tadi ke permukaan, kemudian dia mengalir ke samping. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di bagian akhir, kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Seperti itulah bagaimana cara Allah membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Hati seorang hamba ketika diisi dengan ilmu, maka kebenaran akan bertahan di bawah dan kebatilan akan terangkat ke permukaan. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa, yang kotoran itu kemudian hilang ikut hanyut bersama air. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan di bawah. Artinya apa? Dalam hati manusia Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan pada diri manusia ada sifat baik, ada sifat jahat. Ilmu yang tadi digambarkan oleh Allah seperti air yang mengaliri sebuah sungai yang kering, kemudian dia bisa mengangkat benda-benda yang ada di bawahnya. Apakah benda yang bermanfaat di sungai juga ikut terangkat sehingga ikut hilang sekalian? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Untuk yang bagian kotoran dia hanyut, hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan di bawah. Sehingga sifat baik yang ada pada diri seorang hamba itu tidak hilang disebabkan karena dia ngaji. Ada sebagian orang tua yang khawatir. Awas sudah hati-hati, kowe aja melu pengajian kaya ngono ku. Engko mbokmu pok lawan. Kamu nanti jadi orang yang durhaka, ora gelem patuh marang wong tua. Sampaikan kepada ibu. Ibu enggak usah takut. Saya belajar ilmu agama, enggak mungkin ilmu agama itu menyebabkan anak yang baik berbakti kepada orang tua terus berubah jadi durhaka. Ada yang kayak gitu, Pak? Enggak ada. Nanti kalau kamu melu ngaji koyo ngono kowe dadi teroris. Nanti kamu jadi radikalis, kamu jadi ini. Tenang saja. Sifat baik pada diri seorang hamba ketika dia belajar ilmu agama tidak hilang. Yang hilang apanya? Sifat buruknya. Allah gambarkan di sini. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa.
kotoran-kotorannya hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan di bawah. Sehingga kotorannya sing hilang, tapi yang bermanfaat, sifat-sifat baiknya tetap bertahan. Bahkan semakin bertambah. Makanya kalau ada pengajian, kok semakin membuat orang itu durhaka kepada orang tua, semakin membuat orang itu memutus silaturahmi, iki mesti ono sing keliru. Bar pengajian, bapak ibunya ditahdzir. Misalnya. Bar pengajian langsung putus silaturahmi. Ini ahli bid'ah ini. Waduh, iki mesti ono sing keliru. Antara materinya yang salah atau wonge sing salah tompo. Ada dua kemungkinan itu. Karena tidak mungkin ilmu yang bermanfaat itu menyebabkan akhlak yang baik itu hilang, itu tidak mungkin. Justru sebaliknya, orang ketika belajar yang baik, akhlak terpujinya semakin menancap di bawah dan kotorannya yang hilang di permukaan. Makanya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya kalau kita jelaskan kepada masyarakat, itu bisa menepis anggapan buruk di tengah mereka terkait kegiatan orang-orang yang belajar ilmu agama. Mereka khawatir kalau belajar ilmu agama nanti membuat orang itu jadi teroris, jadi radikal, atau membuat dia tidak nyambung silaturahmi, nanti kamu benci sama orang tua. Itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin. Kalau sampai itu ada di lapangan, yang salah bukan ilmunya, tapi bisa jadi yang salah adalah yang menyampaikan. Karena itu yang disampaikan bukan ilmu, atau yang kedua adalah orangnya salah dalam penerimaan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ketika belajar ilmu agama, dia akan bisa melihat pengaruh baiknya. Kita terkadang belajar tentang fikih birrul walidain. Itu kan penjelasan secara rinci, batasan birrul walidain itu kayak gimana sih? Kapan seorang bisa dianggap birrul walidain, kapan seorang bisa dianggap telah durhaka kepada orang tua. Dan itu ada teorinya rinci, para ulama telah membahasnya. Sehingga orang kalau belajar ilmu agama, dia semakin tahu akhlak terpuji itu rinciannya kayak apa, silaturahmi itu batasannya apa saja, dan seterusnya. Tidak kemudian sembarangan. Kadang-kadang dengan alasan silaturahmi, orang melanggar sesuatu yang haram. Salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, sepupu misalnya. Tidak salaman, kowe ora gelem salaman kenapa? Mau mutus silaturahmi. Nah, itu kebablasan. Karena dia nggak ngerti. Nah, dengan ilmu orang jadi tahu silaturahmi yang benar kayak gini, yang kayak gini salah. Makanya akhlak terpuji itu kalau dilandasi dengan ilmu akan membuat semakin indah ketika diamalkan. Dan Anda bisa perhatikan, tidak ada forum kajian yang membahas dengan detail ilmu-ilmu seperti ini selain yang disampaikan oleh para ulama ahlus sunnah. Adab silaturahmi, adab birrul walidain, adab ketika makan, begitu detailnya disampaikan oleh para ulama ahlus sunnah. Dalam kajian Syiah itu tidak ada, Pak. Adab birrul walidain Syiah itu tidak ada. Adanya ya pengertian umum, birrul walidain itu sesuatu yang baik, budi luhur, luhuring budi itu ada ya. Tapi detailnya mereka tidak bahas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, maka dia bertahan, tetap berada di dalam, tidak ikut hilang. Kadzalika yadribullahul amsal, seperti itulah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon Anda perhatikan bahwa perumpamaan dalam Al-Qur'an itu dibuat oleh Allah, tujuannya adalah agar orang apa? Agar orang berusaha untuk memikirkannya. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 43. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Demikianlah al-amsal yang aku buat untuk manusia,
dan tidak ada orang yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Sehingga salah satu di antara ciri orang yang berilmu menurut Quran adalah yang paham permisalan. Nah, sekarang jenengan ketika membaca Al-Quran, perhatikan ayat-ayat yang berisi amsal. Allah membuat permisalan, daraballahu mathalan. Kalau ada kalimat seperti itu, sudah jenengan baca terjemahannya. Kalau jenengan paham, insya Allah berilmu. Nek ra paham, nangis. Berarti kita tidak berilmu. Dan dulu ada sahabat yang kayak gitu. Beliau membaca ayat Al-Amthal, lalu beliau nggak ngerti. Beliau sedih. Sampai beliau mengatakan, ma qara'tul amthal wa ma 'alimtu bihi illa ahzanani. Setiap kali saya membaca surat Al-Amthal, lalu saya nggak ngerti maksudnya apa, maka saya sedih. Karena Allah berfirman, wa kadzalika wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Seperti itulah al-amthal, perumpamaan yang aku buat untuk manusia, dan tidak ada orang yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Ciri orang yang berilmu paham al-amthal dalam Quran. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Beliau buku ini sempat kita kaji di Jogja ya. Al-Amthalu fil Quran. Bukunya tipis, Pak, cuma tipis. Dan di situ beliau memberikan tafsir khusus ayat-ayat yang berisi amthal. Saya belum menemukan terjemahannya. Maka kalau Bapak Ibu mau mempelajari, syaratnya satu, apa tadi? Nah, gitu ya. Masih panjang berarti ya. Baik. Selanjutnya di bagian akhir. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa lebih maksimal dalam belajar? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu merupakan peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang hatinya hidup. Aw alqas sam'a, dan dia mendengarkan dengan seksama. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan kebenaran yang dia dengarkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam ayat ini terdapat 4 syarat agar ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba bisa bermanfaat. Baik. Bapak-bapak, ada yang ikut Jumatan sudah selama 40 tahun. Yang sudah Jumatan 40 tahun, angkat tangan. Orang ngaku ya, nggak ketahuan umurnya. Sudah berapa tahun Jumatan, Bapak? Lebih dari 20 tahun? Belum? Masya Allah. 20-an tahun, Masya Allah. Berarti usianya 35, Masya Allah. Jumatan sejak balik ya. Ada di antara kita yang sudah Jumatan 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, belasan tahun, dan seterusnya, sesuai dengan usia yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira dari materi Jumatan yang pernah kita dengar, yang didengar sama yang ditinggal turu banyak mana? Banyak mana? Banyak yang didengar. Baik, banyak yang didengar. Nah, sekarang dari sekian banyak yang didengar itu, yang masih melekat dalam hati berapa persen? Berapa persen, Pak? 0%, Masya Allah. Ada ya, tapi cuman sedikit. Coba Anda bisa bayangkan, andaikan materi Jumatan yang demikian banyak itu, Pak, direkam lalu ditulis jadi buku, kira-kira berapa jilid, Pak? Berapa jilid kira-kira? Sudah 15 tahun, 20 tahun, sekian puluh tahun. Sebenarnya Anda kalau mencatat semua materi itu dan Anda jadikan sebagai karya tulis, mungkin jadi puluhan jilid. Cuman masalahnya kembali ke tadi ya, ciduk cilik. Ciduk cilik gampang bocor. Dan kata sebagian psikolog,
Kita kalau menerima sebuah materi, maksimal yang bisa ditampung itu 30% maksimal. Itu tanpa catatan ya, tanpa rekaman, tanpa catatan. Sehingga jenengan kalau mentelengi terus ngrungokno itu maksimal 30%. Saya ngecipris sudah 1 jam ya. Itu jenengan hanya bisa menerima 30%. 30% itu tiap hari bocor, ciduke bocor, hilang 5%. Tiap hari. Jadi saat ini dinten apa nih? Sabtu depan kalau kajian ini diulang wis lali kabeh. Itulah keterbatasan daya ingat kita. Karena ciduke wis cilik bocor. Baik. Terus bagaimana caranya agar itu bisa bertahan? Agar ilmu itu tidak gampang hilang. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb." Sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan peringatan. Kata Ibnu Qayyim, syarat pertama agar ilmu itu bermanfaat adalah al-mu'aththir al-muqtadi. Narasumber yang baik. Bahasa kita ya, guru yang baik. Semakin bagus narasumbernya, semakin bagus gurunya, itu bisa menentukan kualitas murid. Makanya sahabat Nabi SAW menjadi manusia terbaik karena gurunya sinten, Pak? Rasulullah SAW. Sehingga siapa yang mencela sahabat sama dengan mencela gurunya. Makanya orang Syiah mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela sahabat-sahabat yang lain. Hakikatnya itu sama dengan mencela siapa? Rasulullah SAW. Lah muridnya gagal kabeh kaya ngene. Kafir kabeh kan gitu. Abu Bakar kekal di neraka, Umar kekal di neraka, Utsman kekal di neraka. Sing ora mlebu neraka mung 6 menurut Syiah. Ahlul Bait tambah 1 Salman karena dia dari Persia, menurut dia satu klan dengan orang Syiah. Dan satu lagi adalah Al-Miqdad bin Aswad. Ada juga yang menambahkan Ammar bin Yasir. Hanya ada beberapa orang yang mereka anggap itu tidak masuk neraka. KB masuk neraka. Berarti kan pendidikan Nabi SAW gagal. Sehingga mencela sahabat sama dengan mengatakan bahwa pendidikan Rasulullah SAW gagal. Itu artinya mencela Rasulullah SAW. Baik. Karena itulah Allah jamin beliau. Allah jamin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Bagaimana mungkin kalian jadi kafir sementara kalian membaca kitabullah dan di tengah kalian ada Rasulullah SAW. Sehingga Allah jamin sahabat itu enggak bakalan menjadi sesat selama mereka belajar Quran, di tengah mereka ada Nabi SAW. Itulah pengaruh hebatnya guru. Makanya nyari guru itu tahap awal ketika belajar. Sampai seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, al-ilmu minad din, fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sehingga jenengan belajar itu bahasa lainnya sama dengan membangun ideologi. Sedang membangun ideologi. Tukange gurune. Nek tukange elek, berarti ideologi yang dicematkan oleh sang guru kepada muridnya enggak karuan. Makanya tahap awal saat orang belajar harus mencari guru yang baik. Kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah arahkan kita bisa mendapatkan guru yang baik. Padahal banyak orang yang dia serius belajar tapi sayang dibina, dididik oleh guru yang enggak baik. Sehingga bukan memperbaiki akidahnya, tapi malah menyimpangkan akidah. Diarahkan ke akidah ilmu kalam, akidah Mu'tazilah, atau akidah-akidah yang menyimpang yang lainnya. Padahal dulu waktu SD gak ngerti kaya ngono ku.
Sanawiyah ya orang ngerti, aliyah gak pernah belajar seperti itu. Begitu kuliah jadi liberal. Wis bondo metu duit, kesel malah jadi menyimpang. Makanya ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, inna min minanillahi ta'ala ala ibadihi. Bagian dari nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya, ayyuqayyidahu birajulin saleh. Ketika seorang itu masuk Islam, Allah kasih dia guru yang baik, sehingga Islamnya itu tumbuh berkembang pada dirinya sesuai dengan jalur yang benar. Itu nikmat yang Masya Allah luar biasa. Anda bisa perhatikan beberapa teman yang sudah ngaji. Dulu saya itu benci banget sama ustadz ini. Begitu dia ngaji, apa terjadi? Sekarang beliau adalah orang yang sangat saya cintai. Itulah perubahan ketika dia tahu kebenaran yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Cari guru yang baik. Yang kedua, Allah gambarkan dalam surat tadi, surat Qaf, guru yang baik itu seperti Quran. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya Quran itu merupakan peringatan, dan Quran adalah sumber ilmu yang terbaik. Yang kedua, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki qalbu, memiliki hati. Kita semuanya kan pasti punya, Pak. Ya, tentu saja bukan maksudnya organ fisiknya, bukan. Kalau organ fisiknya wong kafir ya punya. Tapi maksudnya adalah orang yang hatinya itu hidup, tidak terkunci, sehingga dia sanggup untuk menampung. Karena kalau hati itu sudah mati atau dikunci, ditutup sama pemiliknya, maka hati itu tidak akan bisa menampung. Ada banyak orang yang dia duduk mendengar, tapi batinnya nolak. Ada nggak, Pak? Ada nggak? Banyak, Pak. Dan saya sampaikan contoh yang paling gampang kita jumpai adalah wong Jumatan. Khotib naik mimbar, sebagian besar makmum itu datang niatnya cuma satu, menggugurkan kewajiban. Yang penting Jumatan toh, Mas. Mbok diceramai gak diceramai ora urusan. Makanya begitu dia duduk dengkur, turu, Pak. Ra gubris, Pak. Sehingga mau yang ceramah A, yang ceramah B, dia itu enggak perhatian. Lah wong koyo ngene iki mok diceramai sampai puluhan tahun,